Guru tertegun dan menghela nafas dalam hati. Aku akan menamparkan paru-paruku. Tama ini sangat tak tahu malu. Hanya dengan dua kata ini, dia benar-benar mengubah dirinya dari dalang menjadi apakah aku melakukan sesuatu? Tiren juga pemakan bodoh saat ini, jadi dia tidak tahu. Menurut pendapatnya, meskipun Tama berperilaku sangat tidak tahu malu, apa yang dia katakan barusan sangat sempurna. Hari ini, dia memanggil Hairo sendirian, dan Hairo yang memukulnya, bukan Tama. Sekarang Tama memintanya untuk menjual perusahaan ke Hairo, itu juga antara dirinya dan Hairo bahwa dia menyelesaikan transaksi, dan dia benar-benar tidak ada hubungannya dengan Tama. Dengan kata lain, setelah melewati rintangan hari ini, jika dia menyesalinya dan ingin meminta polisi untuk turun tangan, tidak ada cara bagi polisi untuk menangkap Tama, tetapi harus menangkap Hairo. Namun, ada ribuan murid Hairo, dan jika dia benar-benar menghancurkan wajahnya dengan dia, bukankah hanya akan ada satu jalan buntu? Tepat ketika dia sangat tertekan, dia mendengar Tama berkata kepada Hairo, "Hairo, masalah ini adalah masalah pribadi antara kamu dan Tiren. Menurut pendapatku, kalian berdua harus menemukan tempat untuk menghadapinya secara pribadi. Masih ada sesuatu untuk dibicarakan, dan tidak pantas bagimu untuk tinggal di sini dan berdiskusi." Hairo tahu bahwa Tiren harus menanggungnya sendiri hari ini. Namun, dia tidak peduli tentang itu. 10 tahun manajer penggalangan dana 10 miliar dolar, dan tidak peduli berapa kali dia menjadi manajer perusahaan hiburan. Bagaimanapun, dia tahu hal-hal di industri hiburan, dan dia sudah menguasainya. Hairo tidak repot-repot memikirkan seberapa besar dampak masalah ini setelah keluar. Lagi pula, dia hanya mengenali satu hal, yaitu, dia tidak bisa menyinggung Tama. Adapun yang lain, itu terserah dia. Memikirkan hal ini, dia segera berkata, "Tuan Renza, Tuan Leo, saya benar-benar minta maaf untuk hari ini, karena beberapa keluhan pribadi antara aku dan Tiren, aku mengganggu ketenangan kalian berdua. Aku akan membawanya ke tempat lain untuk menyelesaikannya sekarang." Tama mengangguk, menunjuk Dinda, dan berkata kepadanya, "Hal pertama yang kamu lakukan setelah mengambil alih perusahaan hiburan adalah mengubah kontrak Nona Dinda, dari kontrak agensi penuh sebelumnya hingga kontrak kerja konsultan musik, isi kontraknya. Ini untuk mempekerjakan Nona Dinda sebagai konsultan musik paruh waktu dari perusahaan hiburan, dan membayarnya $1 juta Hong Kong setiap tahun. Pada saat yang sama, kontrak ini tidak akan memaksa Nona Dinda melakukan apapun untuk perusahaan hiburan, dan tidak akan membatasi kebebasan Nona Dinda dalam bidang apapun. Apakah kamu mengerti?" Hairo berkata tanpa ragu, "Jangan khawatir, Tuan Renza, saya akan menyelesaikan ini sesegera mungkin." Bes berkata dengan gugup saat ini, "Bagaimana ini bisa dilakukan, Tuan Renza? Bisakah Anda membantu saya? Saya sudah sangat berterima kasih atas pemutusan kontrak ini. Adapun biaya penandatanganan $10 juta, saya akan perlahan membayarnya dengan bekerja paruh waktu dan mengandalkan program studi kerja." Tama melambaikan tangannya, "Uang itu tidak perlu dilunasi, dan setiap tahun di masa depan. Anda tidak perlu menolak $1 juta. Karena kamu ingin belajar, maka kamu harus belajar dengan giat. Setelah gelar master, Anda bisa melanjutkan ke doktoral. Setelah gelar doktor, Anda bisa melanjutkan ke pasca doktoral. Selama kamu mau belajar, kamu bisa terus belajar. Selama kamu belajar, gaji tahunan $1 juta akan selalu ada." Karena ia belum mengenyam pendidikan tinggi secara utuh, Tama mengerti perasaan ingin belajar tetapi tidak memiliki kesempatan yang dia rasakan di dalam hatinya. Karena itulah dia berharap bisa membantu Dinda terus belajar sampai dia mau. Dinda sangat berterima kasih kepada Tama, jadi dia berkata dengan penuh rasa terima kasih, "Tuan Renza, jangan khawatir, aku akan bekerja keras untuk menyelesaikan studiku dan tidak akan mengecewakanmu." Tama berkata dengan serius,
kamu tidak perlu peduli dengan perasaanku, selama kamu tidak membiarkan aku kecewa. Saya mengerti, Bes mengangguk berat. Tama bertanya padanya, karena kamu berencana untuk kembali ke sekolah. Kalau begitu kamu tidak harus tinggal di Hong Kong kan? Ya, Dinda berkata, saya sudah menerima pemberitahuan penerimaan, dan aku hanya perlu melakukannya dalam waktu yang ditentukan. Selesaikan proses pendaftaran, lalu perbarui visa saya sebelum saya pergi. Oke. Tama mengangguk dan bertanya lagi, kamu kuliah jurusan apa di Universitas Tokyo? Dinda berkata dengan tergesa-gesa, saya di Departemen Ekonomi Universitas Tokyo, belajar di sekolah pascasarjana ekonomi. Tama berkata dengan heran, ekonomi perlu dikombinasikan dengan latihan, bukan hanya belajar keras. Bes mengangguk, jika bukan karena kecelakaan di rumah, saya punya rencana untuk mencari perusahaan untuk magang. Tama tersenyum, itu benar, ada kesempatan bagus untuk magang sekarang. Setelah berbicara, dia menunjuk Hairo dan berkata, Anda juga telah melihat Tuan Hairo ini. Pada pandangan pertama, sepertinya Tuan Tiren berasal dari latar belakang mangrumput yang tidak banyak membaca. Sekarang Tuan Tiren akan menjual perusahaan kepadanya, saya khawatir bisnisnya tidak akan berhasil. Kamu mungkin juga membantunya mengelola perusahaan sebelum sekolah dimulai. Hairo mendengar ini. Dia mengangguk dengan cepat dan berkata, Tuan Renza benar sekali. Hal berikutnya adalah saya belajar terlalu sedikit dan menderita karena kurangnya pendidikan. Kalau tidak, saya tidak akan direduksi menjadi anak muda dan berbahaya. Namun, Bes berkata dengan tidak percaya diri, Tuan Renza, kau ingin memberiku posisi magang, saya mungkin bisa melakukannya, tetapi Anda meminta saya untuk membantu Tuan Hairo mengelola perusahaan, saya khawatir saya tidak memiliki kemampuan sekarang jika saya hanya bisa berbicara di atas kertas, saya khawatir itu akan menyebabkan kerugian bagi perusahaan. Tama melambaikan tangannya dengan santai, kalau begitu kamu tidak perlu khawatir sama sekali, jangankan memiliki beban psikologis. Untuk Tuan Hong, hanya $10 Hong Kong untuk membelinya. Perusahaan yang dia miliki, bagaimana jika kamu menghancurkannya? Paling-paling 10.000 HKD akan sia-sia, jadi Anda bisa menggunakannya untuk melatih tangan Anda secara normal, dan Anda tidak perlu memiliki tekanan apapun. Setelah berbicara, dia berkata lagi, terlebih lagi, saya tidak ingin Anda bertanggung jawab sepenuhnya. Bantu saja Tuan Hairo menyelesaikan transisi, dan bantu dia menyelesaikan proses manajemen. Itu dijual ke Hairo seharga $10,000 Hong Kong, tetapi nilai pasar sebenarnya dari perusahaan ini lebih dari 2 miliar. Hanya memberikannya kepada seorang gadis yang baru saja lulus dengan gelar sarjana untuk melatih tangannya. Sepertinya Renza yang bermarga ini benar-benar tidak peduli dengan uang. Pada saat ini, Hairo juga mengikuti kata-kata Tama dan berkata kepada Dinda sambil tersenyum, Nona Dinda, Tuan Renza benar, saya adalah orang tua yang tidak banyak membaca, dan saya berasal dari latar belakang akar rumput. Nona Dinda, saya butuh bantuan dari siswa berbakat seperti Anda. Dinda ragu-ragu sejenak, lalu mengangguk dan berkata, Tuan Renza, maka aku akan melakukan yang terbaik. Tama sedikit mengangguk, dan berkata kepada Hairo, Oke, Tuan Hairo, Anda dan Tuan Tiren masih harus menandatangani kontrak, jadi, cepatlah dan mulai berbisnis. Hairo buru-buru membungkuk dan berkata, Tuan Renza, maka saya akan pensiun dulu. Setelah itu, dia menarik Tiren dan melemparkannya ke Antek di belakangnya, dan memerintahkan, awasi dia untukku, dan ketika kamu keluar nanti, jangan biarkan dia berbicara omong kosong. Ikuti perintahmu, Master Sekte. Pelayan itu menjawab dengan hormat, dan kemudian mereka berdua menempatkan Tiren di kiri dan kanan dan membawanya keluar dari kantor guru. Pada saat ini, Tama berkata kepada Dinda dan gadis lainnya, kalian kembali juga, ingat apa yang kamu lihat dan dengar hari ini, dan jangan beritahu siapapun.
Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.